Pertanyaan dari bab 5. Yang pertama, sebutkan macam-macam metode pengambilan sampel. Probability sampling terdiri dari sampel random sampling, proportionate sampling, disproportionate random sampling, area sampling, non-probability sampling terdiri dari sampling sistematis, sampling kuota, sampling incidental, purpose sampling, sampling jenuh, dan snowball sampling. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan probability sampling? Jelaskan metode pengambilan sampel dengan probability sampling. Probability sampling adalah teknik pengembangan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Metode yang digunakan: pertama, sampel random sampling. Dikatakan sampel atau sederhana karena pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Yang kedua, proportionate stratified random sampling. Digunakan bila populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional. Yang ketiga, disproportionate stratified random sampling. Digunakan untuk menentukan jumlah sampel bila populasi berstrata tetapi kurang proporsional. Yang keempat, cluster sampling atau area sampling. Digunakan untuk menentukan sampel apabila objek yang diteliti atau sumber data yang luas. Pertanyaan yang ketiga, berikan contoh metode pengambilan sampel. Simple random sampling. Jumlah mahasiswa di sebuah universitas di Jepara yang akan diberikan bantuan. Sampel random sampling ini bisa dilakukan melalui undian, tabel bilangan random, atau dengan acak sistematis. Yang keempat, berikan contoh metode pengambilan sampel. Proportional stratified random sampling. Suatu perusahaan mempunyai pegawai dengan latar belakang pendidikan S1 30 orang, S2 40, dan SMA 80. Jumlah sampel yang harus diambil adalah meliputi strata pendidikan diambil perwakilan sesuai kebutuhan. Yang kelima, berikan contoh metode pengambilan sampel proportional stratified random sampling. Pegawai PTA memiliki 3 orang lulusan S3, 4 orang lulusan S2, 90 orang S1, 400 orang lulusan SMA, 600 orang lulusan SMP, maka khusus lulusan S3 dan S2 harus diambil semuanya secara sampel karena kedua kelompok tersebut paling kecil dibandingkan dengan kelompok lainnya.
Pertanyaan nomor 6. Berikan contoh metode pengambilan sampel cluster sampling. Satu kecamatan terdiri dari 15 desa. Kemudian kita ambil hanya 2 desa. Teknik ini bisa disebut sebagai teknik sampling daerah. Yang ketujuh, apa yang dimaksud dengan non-probability sampling? Jelaskan metode pengambilan sampel dengan non-probability sampling. Non-probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Metode yang digunakan yaitu yang pertama, sampling sistematis adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang terdiri dari 100 orang. Sampling kuota yaitu teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah yang diinginkan. Yang ketiga, sampling independent adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja secara kebetulan atau insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data. Yang keempat, sampling purposive adalah teknik penentuan sampel dengan mempertimbangkan tertentu. Yang kelima, sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Yang keenam, snowball sampling adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil kemudian membesar. Pertanyaan ke-8. Berikan contoh metode pengambilan sampel sampling sistematis. Anggota populasi terdiri dari 100 orang. Dari semua anggota diberi nomor urut. Pengambilan sampel dapat dilakukan dengan nomor ganjil saja atau genap saja atau kelipatan dari bilangan tertentu, misalnya kelipatan dari bilangan 5. Untuk ini maka yang diambil adalah 1, 5, 10, 15, dan seterusnya sampai 100. Nomor 9, berikan contoh metode sampling kuota. Suatu survei yang memerlukan sampel 50 laki-laki dan 50 perempuan. Sampel kuota akan mensurvei responden sampai jumlah yang tepat dari setiap jenis telah disurvei. Tidak seperti pengambilan sampel bertingkat, sampel tidak terlalu diacak. Yang ke-10, berikan contoh metode pengambilan sampel sampling incidental. Suatu survei yang memerlukan sampel 50 laki-laki dan 50 perempuan sehingga dipilih dengan cara kebetulan cocok dengan sebagai sumber data. Yang ke-11, berikan contoh metode pengambilan sampel sampling purposive. Akan dilakukan penelitian tentang asuhan akan melakukan penelitian tentang asuhan keperawatan COVID-19, maka sampel yang dipilih adalah orang yang ahli
atau bekerja melakukan perawatan pasien COVID. Yang 12, berikan contoh metode pengambilan sampel sampling jenuh. Akan diteliti sebuah kinerja guru di salah satu sekolah swasta. Karena jumlah guru hanya 35, maka seluruh guru dijadikan sampel. Yang ke-13, berikan contoh metode pengambilan sampel sampling Snowball. Survei untuk mengumpulkan informasi tentang HIV/AIDS. Tidak banyak korban yang bersedia menanggapi pertanyaan tersebut. Namun para peneliti dapat menghubungi orang yang mungkin mereka kenal atau relawan yang terkait dengan penyebab untuk menghubungi para korban dan mengumpulkan informasi. 14. Jelaskan perbedaan konsep populasi dan sampel dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif. Jelaskan mengapa demikian. Yang pertama, dalam penelitian kuantitatif, populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas objek, subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel, kesimpulan akan diberlakukan untuk populasi. Untuk itu, sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif. Yang kedua, dalam penelitian kualitatif, tidak menggunakan istilah populasi, tetapi menggunakan istilah situasi sosial yang terdiri atas 3 elemen, yaitu tempat, pelaku, dan aktivitas yang berinteraksi secara sinergis. Sedangkan sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai narasumber, partisipan, informan, teman, dan guru dalam penelitian. Sampel dalam penelitian kualitatif juga bukan disebut sampel statistik, tetapi sampel teoristis. Karena tujuan penelitian kualitatif adalah dengan menghasilkan teori. Yang ke-15, siapa objek penelitian Anda? Objek penelitian saya adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 16. Siapakah populasi penelitian Anda? Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Berapa jumlah populasi penelitian Anda? Populasi penelitian saya adalah 28 perusahaan. Pertanyaan nomor 18. Apa alasan Anda menggunakannya sebagai populasi? Karena objek saya adalah perusahaan manufaktur dan saya memilih subsektor industri makanan dan minuman yang ada di Indonesia dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 19. Siapa yang menjadi sampel dalam penelitian Anda? Sampel dalam penelitian saya adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan subsektor
industri makanan dan minuman. 20. Bagaimana cara Anda menentukan jumlah sampel yang akan Anda ambil menggunakan purpose sampling? 21. Berapa jumlah sampel penelitian Anda? Jumlah sampel penelitian saya kurang lebih 20